Bayangkan, seorang pria muda berjas mahal berlari di tengah hujan malam. Napasnya tersengal, wajahnya penuh luka dan keputusasaan. Dia dulunya adalah CEO sukses yang disegani. Kini jadi buronan seluruh negeri karena kejahatan yang tak pernah ia lakukan. Semua orang menginginkannya mati. Namun tak ada satupun yang tahu. Di balik pelariannya, takdir baru menunggunya. Saat ia hampir tertangkap, seorang gadis miskin berhati lembut tiba-tiba muncul. Tanpa mengenalnya, tanpa bertanya siapa dia, gadis itu membuka pintu mobilnya dan berkata, "Masuk, aku akan sembunyikan kau." Siapa sangka, tindakan kecil itu justru menyalakan api cinta di tengah pelarian. Dua orang dari dunia yang berbeda, satu dikejar dunia, satu dikejar kemiskinan, kini terikat oleh nasib dan rasa yang tumbuh diam-diam. Inilah kisah tentang keberanian, kepercayaan, dan cinta yang lahir dari keputusasaan. Ketika seorang CEO buronan menemukan alasan untuk hidup kembali, dipelukan seorang gadis miskin yang menolak menyerah pada dunia. Langit malam itu hitam pekat. Petir membelah langit, seolah menertawakan nasib seseorang yang tengah berlari di bawah hujan. Di antara deru kendaraan dan air yang menetes dari atap gedung-gedung tinggi, seorang pria berjas hitam berlari sekuat tenaga, menembus gelap. Nafasnya terengah, wajahnya pucat, setelan mahalnya kini basah kuyup dan penuh lumpur. Dia adalah Daniel Park, CEO termuda dari perusahaan teknologi raksasa Archeon Group, kini menjadi buronan negara. Dalam waktu kurang dari 48 jam, ia kehilangan segalanya, jabatannya, kepercayaannya, bahkan masa depannya. Dunia menyebutnya penjahat. Media menayangkan wajahnya di layar kaca dengan judul besar. CEO muda larikan uang investor triliunan rupiah. Padahal dia tahu, dia dijebak. Orang yang selama ini dia percayai, sahabat sekaligus wakilnya di perusahaan, Leon, menikamnya dari belakang. Dokumen keuangan dimanipulasi, bukti palsu disebar, dan semua kesalahan dilempar padanya. Sekarang, semua orang memburunya. Daniel berlari di gang sempit di pinggiran Seoul, menahan rasa nyeri di kaki yang terluka. "Aku tidak akan menyerah begitu saja," gumamnya serak. Namun, langkahnya mulai melemah. Tubuhnya gemetar karena dingin dan kelelahan. Suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Ia menatap ke sekeliling, tak ada tempat untuk bersembunyi. Lalu, matanya menangkap sebuah mobil kecil tua warna biru yang berhenti di pinggir jalan. Asap keluar dari kap mesinnya. Di balik kemudi, seorang gadis muda tampak panik, mengetuk-ngetuk setir sambil mengeluh. "Ya Tuhan, jangan mogok sekarang, aku harus antar pesanan jam ini." Daniel mendekat pelan. Gadis itu berusia sekitar 23 tahun. Wajahnya lembut namun tegas, mengenakan hoodie lusuh dan celana jeans belet. Rambutnya sebagian basah oleh bocoran atap gedung-gedung tinggi. Ketika ia mendongak dan melihat Daniel berdiri di depan mobilnya, ia langsung terlonjak. "Anda siapa? Jangan mendekat!" serunya gugup. Daniel menatapnya dengan mata tajam, tapi bukan ancaman. Lebih seperti permohonan yang tak bisa diucapkan. "Tolong," katanya lirih. "Aku tidak punya tempat lagi. Sembunyikan aku. Hanya sebentar." Gadis itu menelan ludah, ragu. Kau buronan itu ya?" Daniel tak menjawab, matanya cukup menjadi jawaban. Di kejauhan, suara sirene makin keras. Gadis itu menggigit bibir, lalu menghela napas panjang. Masuk cepat sebelum aku menyesal." Tanpa pikir panjang, Daniel membuka pintu belakang dan berbaring di kursi, menutupi dirinya dengan selimut tipis yang ada. Gadis itu buru-buru menutup pintu dan menyalakan mesin. Ajaib, mobil itu hidup kembali. Dua mobil polisi lewat dengan lampu sirene berputar. Gadis itu menunduk, pura-pura sibuk mengemudi. Setelah beberapa menit, suara sirene menjauh. Daniel perlahan suduk. "Terima kasih." Gadis itu menatapnya dari kaca spion. "Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Tapi kalau polisi tahu aku menolongmu, hidupku habis." Daniel menatap wajah gadis itu. Sederhana, tanpa riasan, tapi ada keberanian di matanya. "Kalau aku selamat, aku akan menebus semua ini." Gadis itu mendecak pelan. "Aku cuma gadis miskin. Kau pikir aku butuh uangmu? Aku cuma tidak tahan melihat orang yang begitu putus asa." Nama gadis itu Hana Kim,
seorang pekerja lepas yang hidup pas-pasan. Ia menjual makanan ringan, mengantar pesanan dan sesekali mencuci mobil orang demi membayar kontrakan kecilnya. Malam itu tanpa ia sadari, hidupnya akan berubah total. Mobil Hana berhenti di gang sempit dekat rumah kontrakannya. Rumah itu kecil, berdinding bata dengan atap seng. Di dalamnya hanya ada satu kamar, dapur mingil, dan sofa bekas yang jadi tempat tidurnya setiap malam. Hana menatap Daniel yang masih duduk di mobil. Masuk cepat, sebelum ada yang lihat. Daniel menunduk, lalu mengikutinya masuk. Begitu pintu ditutup, ia langsung merasakan hangat dan pengap dari ruangan kecil itu. Tidak seperti apartemen mewahnya dulu, tempat ini terasa hidup, penuh dengan aroma sabun murah dan bekas wangi mie instan. "Kau bisa tinggal di sini malam ini," kata Hana sambil menggantung jas Daniel di belakang pintu. "Tapi hanya malam ini, aku tidak mau ikut-ikutan masalah orang kaya." Daniel hanya mengangguk. "Aku mengerti." Malam itu hujan belum berhenti. Daniel duduk di lantai memandangi tetesan air yang jatuh dari atap bocor. Hana menyiapkan teh hangat seadanya dan memberikannya tanpa menatap langsung. Mereka diam cukup lama. Hanya suara hujan dan deru nafas yang terdengar. Akhirnya, Hana bicara. "Jadi, kau benar-benar tidak bersalah." Daniel menatap cangkir di tangannya. "Semuanya jebakan. Seseorang menaruh dokumen palsu di sistem perusahaan, membuatku tampak seperti pencuri. Saat aku sadar, semuanya sudah disiarkan ke publik. Dan kau kabur. Aku tidak punya pilihan. Kalau aku menyerahkan diri sekarang, mereka akan menghapus aku sebelum kebenaran keluar." Hana memeluk lututnya. "Kau bicara seperti di film." Daniel menatapnya lalu tersenyum samar. "Sayangnya ini bukan film. Dan aku tidak punya sutradara yang bisa menjamin akhir bahagia." Hana terdiam. Di matanya, Daniel bukan sekedar pria kaya yang jatuh miskin. Dia seperti seseorang yang kehilangan seluruh dunia dalam semalam. Ada luka dalam yang tak bisa disembunyikan di balik jas mahalnya. Hari-hari berikutnya berubah jadi rutinitas yang menegangkan. Hana keluar pagi-pagi untuk bekerja, sementara Daniel bersembunyi di rumah. Ia membersihkan ruangan, memperbaiki atau bocor, bahkan memasak makan malam untuknya. Meskipun canggung, kebersamaan itu menumbuhkan sesuatu, kehangatan kecil. Suatu malam, Hana pulang dalam keadaan lelah, tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Daniel menyodorkan handuk. "Kau bisa sakit kalau begini terus." Hana mengangkat alis. "Kau sudah seperti ayahku saja." Daniel tertawa pelan. "Ayah? Aku lebih tampan kan?" Hana memutar bola mata tapi tidak bisa menahan senyum. "Kau tahu tidak, aku heran seorang CEO bisa masak, cuci piring, bahkan menyapu." "CEO juga manusia. Aku tidak bisa membeli waktu, tapi aku bisa menciptakan kedamaian kecil seperti ini." Suasana jadi hangat, tapi di dalam hati Hana ada rasa takut. Ia tahu kebersamaan ini tidak akan lama. Polisi masih mencari Daniel. Dan bila mereka menemukan tempat persembunyian ini, semuanya akan berakhir. Namun, malam itu mereka tetap berbicara lama tentang masa lalu, mimpi, dan luka masing-masing. Dan tanpa sadar, percikan cinta itu mulai tumbuh. Pagi itu, Hana sedang menjemur pakaian ketika suara ketukan keras di pintu membuatnya tersentak. 2 petugas polisi berdiri di depan. "Selamat pagi. Kami mendapat laporan bahwa ada seseorang mencurigakan terlihat di sekitar sini. Boleh kami periksa rumah ini?" Jantung Hana langsung berdegup kencang. Daniel ada di dalam. Tentu, tapi rumah saya kecil sekali. Tak ada yang aneh." Petugas itu melangkah masuk. Hana berusaha menenangkan diri, memblokir pandangan mereka ke arah dapur. Daniel sembunyi di balik pintu kamar mandi, menahan napas. "Rumah ini milikmu sendiri?" tanya salah satu petugas. "Kontrakan, Pak. Saya tinggal sendiri," jawab Hana dengan suara bergetar. Satu petugas hampir membuka pintu kamar mandi ketika ponselnya berdering. Ia menjawab sebentar, lalu berkata, "Ada laporan lain di blok sebelah. Kita pergi dulu." Hana hampir roboh ketika mereka pergi. Daniel keluar perlahan. "Kau gila!" kata Hana dengan napas gemetar. "Kita nyaris tertangkap." Daniel mendekat, menatap matanya. "Aku tidak memintamu ikut berisiko. Aku akan pergi malam ini." "Tidak!" seru Hana spontan.
Kalau kau keluar sekarang, mereka pasti menangkapmu. Daniel menatapnya lama. Kenapa kau peduli sejauh itu, Hana? Hana menggigit bibir. Aku tidak tahu. Mungkin karena aku tahu rasanya kehilangan segalanya. Daniel terdiam. Tatapan mereka saling bertemu. Lama, hening, tapi penuh makna. Beberapa hari kemudian, Daniel mendapat pesan dari nomor asing. Aku punya bukti yang bisa membersihkan namamu. Temui aku di dermaga jam 10 malam, sendirian. Itu dari temannya di perusahaan, Ji-hun. Satu-satunya orang yang dulu membelanya. Hana melarang. Itu bisa jebakan, Daniel. Aku harus ambil resiko ini. Jawabnya tegas. Aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Malam itu, Daniel pergi dengan mental hitam. Hana menunggu di rumah dengan gelisah. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika telepon umum di luar rumah berdering keras. Hana mengangkatnya dengan jantung berdebar. Hana, aku dijebak. Leon tahu aku di dermaga. Suara Daniel terbata-bata. Mereka datang. Telepon terputus. Tanpa pikir panjang, Hana berlari menembus hujan ke arah dermaga. Dari jauh ia melihat beberapa pria berseragam hitam mengepung seseorang. Daniel terpojok di ujung dermaga. Lemparkan senjatamu, Daniel, teriak salah satu dari mereka. Aku tidak bersenjata. Saat salah satu pria mengangkat pistol, Hana berteriak, berhenti! Dan berlari ke depan mereka. Semua orang terkejut. Dalam kekacauan itu, tembakan terdengar dan Hana jatuh. Daniel menjerit, Hana! Darah menodai bajunya. Ia memeluk gadis itu erat. Kenapa kau datang? Kenapa kau bodoh sekali? Hana tersenyum lemah. Aku tidak mau kehilanganmu sebelum tahu akhir cerita ini. Suara polisi dan kamera media semakin dekat. Daniel tidak punya pilihan. Ia menyerahkan diri dengan wajah dingin, tapi matanya terus menatap Hana yang dibawa ke ambulans. Beberapa bulan kemudian, kasus Daniel akhirnya terbuka di pengadilan. Berkat bukti dari Ji-hun yang ternyata selamat dan bersaksi, nama Daniel dibersihkan. Leon ditangkap. Daniel bebas. Tapi ada satu hal yang belum ia dapatkan kembali. Hana. Ia mencarinya kemana-mana, tapi gadis itu sudah pindah dari kontrakannya. Hingga suatu sore, saat ia melintas di taman kecil di luar kota, ia melihat seseorang yang sangat ia kenal, sedang menjual kopi keliling. Hana, dengan senyum lembut yang sama. Daniel berjalan mendekat pelan. Memandangi wajah itu lebih hangat dari kenangan manapun. Sudah kukatakan, katanya lembut, aku akan menjemputmu. Hana menatapnya dengan mata berkaca. Dan kau menepatinya. Daniel menggenggam tangannya erat. Kau menyelamatkan aku bukan sekali, tapi berkali-kali. Aku tidak ingin hidup tanpa kau di sisiku lagi. Hana menunduk, lalu tersenyum. Kalau begitu, jangan kabur lagi ya. Daniel tertawa pelan. Janji. Dan di bawah cahaya senja, mereka berdua berdiri berdampingan. Dua jiwa yang bertemu dalam pelarian, kini, akhirnya, bebas bersama. Cinta mereka lahir dari keputusasaan, tumbuh di bawah ancaman, dan bersinar ketika dunia mulai percaya lagi. Tamat.